Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Faryadina dengan NPM 2410631050022 dari kelas 3B Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Saya akan mempresentasikan poster penelitian saya yang berjudul Analisis Tingkat Pengangguran Pemuda di Indonesia pada rentan waktu 2014 sampai 2024. Pengangguran pemuda merupakan salah satu permasalahan serius yang berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial suatu negara. Tingginya tingkat pengangguran pada kelompok usia produktif dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka kemiskinan, serta mempengaruhi stabilitas sosial. Nah, oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan tingkat pengangguran pemuda di Indonesia dari tahun ke tahun penting dilakukan untuk memahami dinamika yang terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren perubahan tingkat pengangguran pemuda di Indonesia dalam rentan waktu 2014 sampai 2024, serta memberikan gambaran mengenai kondisi aktual dan implikasi perkembangan tersebut. Nah, metode penelitian yang saya pakai yaitu yang pertama, pendekatan penelitiannya deskriptif kuantitatif, dan untuk metode penelitiannya analisis tren berbasis data time series. Untuk variabel penelitiannya yaitu tingkat pengangguran pemuda atau youth unemployment, dan untuk skala pengukurannya rasio atau persen proporsi. Dan untuk teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu data sekunder dari World Bank atau International Labour Organization atau bisa disingkat ILO. Dan untuk teknik analisis datanya itu statistik deskriptif menggunakan visualisasi grafik garis atau trend line untuk melihat pola perubahan pengangguran pemuda di tahun ke tahun. Dan ini hasil penelitian saya. Untuk grafiknya saya melakukan penelitian dari aplikasi RStudio. Jadi berdasarkan analisis data dari tahun 2014 sampai 2024, tingkat pengangguran pemuda menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung menurun dalam jangka panjang. Kenaikan tajam terjadi pada tahun 2015 dan 2020, diduga akibat perlambatan ekonomi dan dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran menurun hingga 13,14%, ya, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja pemuda. Nah, di sini ada grafiknya. Yang pertama ini untuk tahun 2014 mencapai angka 15,77 sampai ke tahun selanjutnya yaitu 2015 mengalami kenaikan hingga ke angka 17.000, terus mengalami lagi penurunan pada tahun 2016 hingga ke hampir sama seperti tingkat yang pertama yaitu 2014 mencapai angka 15.000, dan untuk tahun 2017 itu mengalami penurunan kembali hingga mencapai angka 14.000, sekitar 14.000, ya. Untuk tahun 2018 itu mengalami peningkatan drastis hingga mencapai angka 16.369, dan pada tahun 2019 itu mengalami penurunan sangat drastis hingga mencapai angka 13, ya. Untuk tahun 2020 itu mengalami sedikit kenaikan lagi hingga mencapai angka 14.000, dan untuk tahun 2021 itu mengalami penurunan kembali hingga mencapai angka 13, ya. Untuk
tahun 2022 itu mengalami sedikit kenaikan mencapai angka 14.000, dan untuk tahun 2023 sampai 2024 itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 mencapai angka 13.000 ya. Nah, jadi tingkat pengangguran pemuda di Indonesia secara umum menunjukkan kecenderungan menurun sejak 2014 hingga 2024, meskipun sempat meningkat akibat faktor eksternal pada tahun pandemi. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah pentingnya kebijakan peningkatan keterampilan dan perluasan lapangan kerja khususnya bagi generasi muda. Pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan perlu kolaborasi untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.